Catatan sejarah telah mencatat berbagai kejadian penting baik yang berhubungan dengan perang maupun tidak. Terlepas dari berhubungan dengan perang atau tidak, berbagai kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau merupakan hal penting. Sebab beberapa hal tersebut bisa dijadikan pembelajaran bagi generasi zaman sekarang. Banyak hal-hal baru yang mungkin belum kamu ketahui dari catatan sejarah. Itu dia mengapa mempelajari catatan sejarah akan menjadi kegiatan yang seru karena dapat meningkatkan rasa penasaranmu. Namun tidak semua momen bersejarah dapat kamu temui ilustrasinya. Dari berbagai tulisan peninggalan bersejarah, hanya segelintir saja yang memiliki dokumentasi berupa potret. Sehingga kamu tidak bisa menginterpretasikan dengan konkret apa yang terjadi jika hanya melihat dari tulisan. Itu dia mengapa mengamati beberapa potret bersejarah berikut dapat menjadi kegiatan pembelajaran yang menarik untukmu. Karena kamu dapat melihat dengan konkret bagaimana peristiwa yang terjadi. Penasaran bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut? Saksikan ulasannya pada konten berikut ini. Yang pertama ada potret bersejarah tentara Uni Soviet yang memberikan makanan berupa susu kaleng kepada beruang kutub di tahun 1950 di Semenanjung Chukchi, Uni Soviet. Chukchi sendiri adalah wilayah di perbatasan Federasi Rusia dan Alaska. Alaska sendiri adalah bekas wilayah Rusia yang dijual kepada Amerika pada tahun 1867. Sejak saat itu di Semenanjung Chukchi antara Rusia dan Amerika berbagi perbatasan negara. Tidak diketahui kondisi apa yang terjadi pada saat foto itu diambil. Apakah murni hanya penjagaan batas negara atau adanya dugaan intervensi dari pihak Amerika? Yang kedua ada guillotine terakhir dalam sejarah tahun 1939. Guillotine merupakan alat eksekusi zaman dahulu yang memiliki mekanisme menjatuhkan pedang tajam dari suatu objek bagaikan mimbar untuk memenggal leher terdakwa. Pada tanggal 17 Juni tahun 1939, Eugene Weidman menjadi orang terakhir yang dieksekusi di depan umum dengan guillotine. Dia telah dihukum karena berbagai kasus penculikan dan pembunuhan. Setelah persidangan yang sensasional dan tertutup, Weidman dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di depan penjara Saint-Pierre, di mana guillotine dan kerumunan orang yang berteriak-teriak dan bersiul menunggunya. Berikutnya ada tentara Jerman yang sedang memegang Kramlauf. Kramlauf merupakan senjata yang berfungsi membelokkan peluru. Senjata ini memiliki barel yang bengkok untuk memudahkannya menembak sambil sembunyi. Dengan senapan ini, tentara tak harus menunjukkan diri saat close combat. Mereka cukup bersembunyi dan melihat pantulan dari cermin kemudian menembak. Namun setelah diteliti dan dilakukan pengujian didapatkan kesimpulan bahwa alat itu pada dasarnya adalah sebuah kegagalan. Karena umurnya sangat pendek. Awalnya Kramlauf diperkirakan akan mampu bertahan lebih dari 6.000 peluru yang ditembakkan. Kenyataannya, versi 30 derajat hanya mampu bertahan selama 300 tembakan sedangkan varian 45 derajat hanya bertahan 160 tembakan. Berikutnya ada foto-foto penyamaran Adolf Hitler yang dibuat agen intelijen Amerika. Inilah yang membuat menyamar bukanlah opsi terbaik bagi Adolf Hitler. Tim intelijen dari Amerika Serikat sendiri diyakini sudah membuat ribuan prediksi foto bagaimana penampakannya jika Hitler menyamar dengan menggunakan aksesoris wajah. Jadi kemanapun Hitler menyamar di antara keramaian, para mata-mata sekutu bisa langsung menangkapnya. Sebenarnya foto-foto tersebut tidak dibuat agen intelijen Amerika secara langsung, melainkan menggunakan jasa make-up artis bernama Eddie Sands. Berikutnya masih membahas tentang Adolf Hitler yaitu kebiasaannya berlatih pidato di depan cermin. Adolf Hitler, pemimpin partai Nazi, berpose di depan fotografer Heinrich Hoffmann saat berlatih dan mendengarkan rekaman pidatonya pada tahun 1925. Album ini menampilkan gambar hitam putih pemimpin Nazi dalam serangkaian pose, menggunakan gerakan wajah dan tangan yang ekspresif.
yang akan ia praktikkan dan ulas sebelum berbicara kepada publik Jerman. Ternyata hal ini dilakukan untuk membuat citra publik meningkat, menonjolkan karisma, memanipulasi, menyampaikan gagasan propagandanya dan juga pesan ekstremisme. Yang berikutnya ada proses pemindahan bom atom Little Boy dan Fatman. Little Boy adalah nama bom atom yang digunakan untuk mengebom kota Hiroshima di Jepang pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 saat Perang Dunia II. Bom ini dijatuhkan dari pesawat Boeing B-29 bernama Enola Gay yang dikendarai pilot Kolonel Paul W. Tibbets Jr. dan Kapten Robert T. Lewis, menghasilkan daya ledak 15 kiloton dan menewaskan lebih dari 70.000 orang. Sementara Fatman adalah bom atom yang digunakan untuk mengebom kota Nagasaki di Jepang pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Bom ini dijatuhkan dari pesawat B-29 bomber boxcar yang dikemudikan oleh Mayor Charles W. Sweeney, menghasilkan daya ledak 21 kiloton dan menewaskan lebih dari 39.000 orang. Dan yang terakhir adalah potret pertama yang menunjukkan kegiatan menggali patung Moai. Patung Moai merupakan warisan budaya dunia yang terdapat di Pulau Easter, Chili. Pada pulau tersebut terdapat setidaknya 1.000 patung Moai yang dibangun oleh suku asli yang pernah menempati pulau di sana yakni suku Rapa Nui. Suku Rapa Nui merupakan orang Polinesian yang pertama kali bermukim di pulau tersebut pada tahun 1200 Masehi. Tapi tahukah kalian, patung yang dijumpai pada pulau tersebut terlihat seperti potongan kepala tanpa tubuh. Namun, sebenarnya tubuh dari patung tersebut terkubur di dalam tanah. Dan foto-foto ini menunjukkan penggalian tubuh patung Moai kali pertama oleh para arkeolog. Itu dia 7 potret bersejarah yang menampilkan berbagai macam kejadian menarik di dunia. Berbagai kejadian yang ditunjukkan oleh potret tersebut nampaknya memberikan pelajaran kepada kita bahwa banyak sekali hal menarik yang pernah terjadi pada masa lalu. Kejadian-kejadian tersebut bahkan memiliki nilai pengetahuan yang tinggi, sehingga menjawab rasa penasaran kita. Dari 7 potret di atas, nomor berapakah yang menurut kalian paling menarik? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen dan subscribe untuk dapatkan update konten terbaru. Sampai bertemu di konten berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.